Edan gak masuk di akal, MA bebaskan ex-bos OJK di kasus korupsi 16 triliun Jiwasraya. Logikanya di mana Pak Hakim? Kalau akhirnya bebas, apa mending kita korupsi aja nih? Hari ini, malam ini, hari Senin adalah hari kiamat bagi keadilan di Indonesia. Pemerintah pasti akan memberikan solusi supaya ada kepastian, karena walaupun gimana kan ini uang publik, uang rakyat. Jadi omong kosong ini semua sebetulnya. Kita ini sudah tidak jadi negara hukum. Kita ini nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. MA membebaskan Fahri Hilmi di kasus korupsi 16 triliun Jiwasraya. Sebelumnya, Fahri Hilmi dihukum 8 tahun penjara. Seperti dilansir dari laman Detik, Mahkamah Agung membebaskan mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2017, Fahri Hilmi di kasus korupsi 16 triliun Jiwasraya. Sebelumnya, Fahri dihukum 8 tahun penjara. Vonis bebas itu diketok oleh Ketua Majelis Desna Yeti dengan anggota Susilo dan Agus Yunianto. Majelis berpendapat berdasarkan peraturan OJK nomor 12/PDK.02/2014, Fahri Hilmi dalam kedudukannya sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A telah menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada dan diatur dalam peraturan tersebut, sehingga pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun ada perbedaan pendapat pada tindak pidana korupsi pada MA, yaitu Dr. Agus Yunianto yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang mengendalikan baik asuransi Jiwasraya, asuransi ABRI, ya, dan lain-lain, dan kemudian itu menggurita kemana-mana. Ini semua permainan kekuasaan. Jadi kalau yang digunakan instrumennya adalah Jiwasraya, ya, ini sebenarnya bagaimana menggali dana-dana politik. Saya bilang Pak Lampok kemarin, bisa saya diskinkan itu orang-orang yang membuat kita saya kapok yang lagi. Jadi jangan ada hukum penjara 5 tahun duitnya berbunga terus. Tapi kalau hukum dimiskinkan, ya saya nggak tahu undang-undang, jadi anu pikiran saya hebat saja. Kasus bermula pada Mei 2008 bertempat di kantor pusat Jiwasraya. Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo melakukan pertemuan dengan Joko Hartono selaku Direktur PT Inti Agri Resources yang juga merupakan advisor di PT Maxima Integra Investama yang dimiliki oleh Heru Hidayat. Pada pertemuan tersebut, Hari bersepakat dengan Joko bahwa Jiwasraya akan membeli saham-saham milik Heru yang transaksinya diatur oleh Joko. Belakangan kasus ini dibidik Kejaksaan Agung. Singkat cerita, MA menyatakan terjadi pembobolan Jiwasraya hingga 16 triliun. Fahri Hilmi selaku pejabat OJK sebagai pengawas asuransi ikut terseret dan ikut diadili. Awalnya Fahri dihukum 6 tahun penjara oleh PN Jakpus. Di tingkat banding, hukumannya ditambah menjadi 8 tahun dan denda 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Majelis juga membebankan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000. Jika dibandingkan dengan tersangka lain, maka hukuman yang diberikan pada Fahri Hilmi termasuk hukuman yang sangat-sangat ringan terhadap orang yang ikut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang menelan kerugian negara sebesar 16 triliun rupiah. Secara garis besar, kasus korupsi ini memang sudah terjadi sejak lama. Mantan pejabat Jiwasraya membuat perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di banyak bidang guna menampung aliran dana Jiwasraya. Bukan hanya melibatkan mantan elit Jiwasraya, tapi juga sampai ke keluarga dan anak-anaknya ikut buat perusahaan. Sebagai rakyat jelata, saya merasa mual melihat diagram tersebut. Kita ini susah payah kerja siang malam, berangkat pagi, pulang sore, kadang juga lembur, tapi nggak kaya-kaya juga. Gaji selalu kurang, dipaksa kreatif untuk berhemat atau meminimalisir pengeluaran. Kalau usaha pun harus tahan mental melihat plus minus omset. Gigi berjuang mencari peluang, bahkan urusan kerja sampai terbawa mimpi. Sementara di kelompok elit, mereka bisa tenang dengan uang tilepan rakyat. Saya pesimis kasus ini bisa terungkap dan diselamatkan karena melibatkan terlalu banyak nama dan sudah terlalu lama. Selain itu, mereka yang terlibat ini adalah orang-orang yang cerdas yang pasti sudah memperhitungkan celahnya. Sehingga saya berpikir pengungkapan kasus korupsi di Jiwasraya hanya omong kosong. 6 orang tersangka sudah cukup dijadikan tumbal, sementara ratusan orang lainnya kemungkinan besar aman dari jeratan. Jadi kalau memang jadi koruptor bebas, apa kita nggak korupsi aja nih Pak Hakim? Bagaimana menurut Anda?